kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati Bapa. Kami rindu Tuhan dimuliakan. Kami rindu Tuhan ditinggikan. Kami rindu nama-Mu dimuliakan. Biarlah doa kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita percaya janji setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia baik buat kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Sore hari ini kami datang menyembah-Mu, naikkan syukur bagi-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, ada untukku. Kami percaya Tuhan punya rencana yang selalu yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Kami datang ke hadapan, ampuni segala pelanggaran, ampuni segala dosa, layakan kami di hadapan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, berikan kami kekuatan Tuhan. Amin. Kami tahu rencanamu selalu yang terbaik. Amin. Kami tahu rencanamu selalu yang terindah. Tidak ada yang gagal. Amin. Setiap rencanamu ya Tuhan. Ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang baik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas
atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. 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 Oh, kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Kau yang layak untuk terima pujian kami, Kau yang layak untuk terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau telah tunjukkan kasih setia-Mu. Aku percaya kepada kemurahan hati Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala pelanggaran kami, segala dosa, keangkuhan hidup. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan setiap saat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami perlu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan. Terima kasih. Sembuhkan kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh,
Tuhan, lindungi kami, sertai kami Tuhan. Kasihani kami semuanya. Biarkan kami hidup dalam anugerah. Ya. Kami rindu pertolongan. Ya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasihani bangsa kami. Kasihani negeri kami. Kasihani kami Tuhan ekonomi. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ambil alih hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Berikan kami kekuatan. Amin. Berikan damai sejahtera-Mu Amin. Tuhan. Ya setiap jaya Tuhan di kalbu penuh sudah dan juru selamat berkat Tuhan. Siapa yang sanggup tolong kami kalau bukan Engkau Tuhan? Mari semua saudara dimanapun kita berada, mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, keadaan-keadaan yang sulit sedang terjadi, mintalah supaya Tuhan membela kita. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita ada pelanggaran, dosa, keangkuhan kita selama ini, mari kita datang berendah di hadapan Tuhan. Oh, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Tuhan, Tuhan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, tahirkan kami keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kami tahu kami perlu datang dan lebih banyak merendahkan di hadapan. Ada banyak hal yang kami gak pahami. Ada kami jatuh dalam keangkuhan, dalam kesombongan. Kami lupa tujuan hidup kami. Kami lupa kenapa Engkau menebus kami. Tuhan, ampuni kami. Sadarkan kami gereja. Sadarkan kami anak-anak. Tiada bahasa. Lawatlah kami semuanya dimanapun kami berada. Amin. Lewat doa kami, Amin. lewat mesbah doa ini, Amin. kasih-Mu melanda kami, kasih-Mu melawat kami. Tuhan, ampuni kami. Pulihkanlah Tuhan. Haleluya.
kuasa-Mu yang menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melanda kami. Mari semua kita bersama-sama dimanapun kita berada. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan kiranya menaruh belas kasihan. Terima kasih Bapak. Kita berdoa bahwa bagi Tuhan tidak ada. Amin. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita dimanapun kita berada, doa kita jika kita naikkan dengan sepakat, kita berdoa supaya para pemimpin bangsa dimanapun mereka berada, bangsa apapun, mereka diberikan hikmat takut akan Tuhan, khususnya bagi pemimpin bangsa kita Indonesia. Mari berdoa buat Indonesia. Haleluya. Yes. Ayo berdoa bagi negara kami Indonesia ini. Amin. Bagi negara kami Tuhan, Oh, bagi Tuhan. pemimpin kami Tuhan. Ya, Presiden, wakil Ya. presiden, bagi Ya. MPR, DPR, Oh, menteri-menteri Tuhan. yang sekarang sedang bekerja Tuhan. keras, Ya. menggunakan tenaga pikiran mereka Tuhan. ya Tuhan. Memperjuangkan negeri ini lebih Ya. baik lagi, Hikmat lebih aman, sejahtera, lebih adil. Ya. Memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, Haleluya. bagi mereka hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami benar-benar taat pada pemerintah yang memiliki hikmat daripada Tuhan untuk mengatur negeri ini Tuhan. Mengaman negeri ini Tuhan. Ya. Sejahterakan negeri Jesus, ini Jesus, Jesus, Beri keamanan bagi Tuhan. Untuk negeri ini Tuhan. Ya. Bahkan pemerintah yang bijaksana. Ya. Kami berdoa Tuhan. Mohon kepadamu Tuhan. Pada situasi ini Tuhan kami yakin percaya Tuhan memakai pemerintah yang menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri kami Tuhan. Masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah sosial, keamanan, semua daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, lawan negeri kami Tuhan. Lawan Tuhan. Ya, pulihkan negeri kami ini Tuhan. Amin. Karena Indonesia ini Tuhan. Pulih perekonomian semua. Amin Tuhan. Untuk sehat kembali. Sehat Amin. kembali. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan semua sektor ekonomi kembali. Para pengusaha-pengusaha Kau berikan hikmat semangat. Kau berkati bidang-bidang usaha UKM apapun yang terjadi di Indonesia. Tuhan tolong negeri kami. Bangkit supaya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu, hikmat-Mu, pekerjaan-pekerjaan Kau nyatakan bagi para pemimpin bangsa kami. Engkau alurkan, Kau hancurkan semuanya Tuhan, kepentingan pribadi. Mereka memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa ini. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Kami tahu Engkau berdoa dan berdaulat atas negeri kami. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kasih-Mu melanda Indonesia. Tuhan lawan
Berkati para dokter dan suster dalam nama Yesus. Ya Berdoa. Tuhan, berkati saudara ini Tuhan, berkati perawat suster. Ya Tuhan, tolong saudara ini Tuhan, tolong suster-suster, tolong dokter-dokter Tuhan. Mereka punya kekuatan Tuhan untuk mengatasi penyakit ini Tuhan. Berikanlah mereka kecerdasan. Ya Tuhan, beri kecerdasan untuk mereka. Biar Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, keluarganya Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan hati mereka Tuhan. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan. Dokter-dokter seluruh Indonesia, suster-suster, bahkan volunteer-volunteer yang ada Tuhan. Kau pelihara mereka Tuhan. Kau jagain mereka Kuasa-Mu Tuhan. ada di sana. Kuasa-Mu terjadi Di rumah sana. sakit. Di rumah sakit, di Kuasa-Mu. rumah sakit, puskesmas, Amin. klinik-klinik Tuhan. Kau tolong mereka semua Tuhan. Kuasa-Mu Kau nyatakan di sana Tuhan. Haleluya, haleluya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Indonesia ada di dalam kuasa-Mu, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan. Kami angkat penyembahan kami, doa kami untuk negeri Indonesia. Lawatlah ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Berkati kami, gereja-Mu menjadi saksi, jadi berkat, mewartakan kabar baik. Urapi kami Tuhan,
supaya kami keluar dari zona nyaman. Amin. Tuhan, kami mau memberitakan kabar baik, menyatakan kuasa-Mu, firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang-orang sakit akan disembuhkan. Mengusir setan-setan demi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan gereja-Mu untuk kami pergi. Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami mau ditinggikan. Kami mau Tuhan dimuliakan. Kami mau hanya Yesus yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Pengurapan kuasa-Mu terjadi. Roh-Mu yang heran terjadi. Menyembuhkan, melawat kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang janji Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa supaya keluarga-keluarga dipulihkan, disembuhkan, dilawat. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Berkati kami, berkati doa-doa ini. Kami cinta Engkau. Kami rindu melihat penuaian beribu-ribu laksa terjadi atas bangsa-bangsa, terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pulihkan gereja-Mu, satukan kami. Kami saling mengasihi, kami saling memberkati. Jauhkan persaingan, jauhkan iri hati, dengki dalam nama Yesus. Satukan hati kami ya Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kau melihat keadaan mereka yang sakit, yang lemah. Tuhan tolong kami. Tolong. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan hati. Hanya itu kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar dengan firman. Kami mau lihat kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia, atas umat-Mu, atas keluarga-keluarga. Dan mau lihat kasih-Mu melawat seluruh anak-anak Tuhan. Biarkan lewat virus corona ini kami dapatkan sesuatu yang berharga di Padamu. Kami dibersihkan, kami disucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak
ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau selalu menyatakan kebaikan, kemurahan. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati keluarga-keluarga Tuhan. Mereka yang sulit dalam keuangan, mereka yang kelaparan, mereka yang menderita, yang putus asa, mereka yang stres. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang terima kasih Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu hari ini. Kiranya kami rindu mendengarkannya. Dan semua kami yang mendengarkannya diberkati oleh dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan saya tahu Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Dia ada memberkati kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan saya yakin Tuhan memilih kita karena Tuhan punya janji, punya rencana dalam hidup kita. Dia telah memberikan kemenangan, Dia telah memberikan kemampuan kepada kita. Kita dipilihnya karena saya percaya Tuhan percaya kepada kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Saya nggak yakin Tuhan memilih kita sembarang memilih, tapi saya yakin Tuhan memilih kita karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memberikan kita kemampuan, kuasa bagi kita. Tuhan memberikan kita kasih-Nya kepada kita untuk kita melakukan terobosan-terobosan di akhir zaman ini. Saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi Dia berjanji untuk ada di tengah-tengah kita. Dia mau berkemah di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya yakin dan percaya jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata dalam Imamat pasal 26, saudara, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah ada di dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita, Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia berjanji akan menyertai kita, saudara. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Imamat 26 itu bahwa Tuhan bersedia berkemah. Saudara bisa bayangkan Tuhan yang besar ada berkemah di tengah-tengah kita. Mari kita baca dalam Imamat pasal 26, dikatakan saudara, ayat 11, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saya percaya saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada sejak mulai dari penciptaan alam semesta sampai hari ini, sampai pada kesudahan zaman. Adalah Dia Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang membelah laut ke berau, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang ada di sini adalah Tuhan kita yang sama. Bahkan Dia adalah Tuhan yang nanti kelak akan menjadi Tuhan kita. Ketika kita nanti mati, kita hidup kembali berjumpa dengan Dia di sorga yang kekal. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan berkemah di tengah-tengah kita. Dikatakan ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saya percaya saudara, jika Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita bisa melakukan potensi-potensi yang besar, perkara-perkara yang besar, lompatan-lompatan yang besar. Saudara, syaratnya hanya satu. Dalam Imamat 26 ayat 1 dikatakan, asal kita jangan ada berhala-berhala,
Kita harus membuang semua berhala itu, kekejian-kekejian yang menghalangi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita tanpa sadari kita pernah berbuat dosa, kita menyimpan dosa, hingga kita, saudara, tidak terkoneksi Tuhan. Begitu sulit untuk terhubung dengan kita. Imamat 26 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Tuhan berkata, jangan kamu buat berhala, jangan kamu sujud. Saya yakin sekali, saudara, kalau kita hidup dalam relnya Tuhan, kita dalam kebenaran, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu akan tetap menjadi milik kita. Saya nggak yakin Tuhan nggak melindungi, Tuhan nggak menyertai orang-orang yang berseru kepadanya. Saya sudah 27 tahun hari ini mengiring Tuhan, saudara, mengikut Tuhan. Saya melihat selalu pertolongan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas satu tema bahwa kita siap melakukan terobosan-terobosan besar jika Tuhan beserta kita. Amin. Dalam Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik, jika engkau tidak punya berhala, Tuhan berkata dia akan memberkati. Dia akan memberkati kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan gak peduli musim apapun. Saudara bisa bayangkan waktu Ishak menabur dalam situasi musim kering. Sekadanya gak mungkin, tapi Ishak bisa melakukan terobosan-terobosan besar. Alkitab mengatakan pada tahun itu juga Tuhan memberkati dia. Kenapa, saudara? Alkitab mengatakan karena Tuhan memberkati. Saya yakin Tuhan gak peduli situasi apapun yang terjadi. Saya merasakan selalu perjalanan dengan Tuhan. Dan saya yakin apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab ini tidak berdusta. Dan memang pada hari-hari ke depan akan ada masa yang sukar, ada masa yang sulit. Tapi ingat, janji Tuhan juga berkata bahwa Dia akan melindungi, Dia akan menjagai orang-orang yang mencintai Dia. Kitab Wahyu pasal 3 itu dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku. Saudara, kita harus siap dalam terobosan besar. Jangan jadikan virus corona dan sebagainya untuk kita nggak bisa berkarya dalam Tuhan. Jangan menjadi kita kalah. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bagaimana keluhan? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu kenal Tuhan? Ada nggak sebuah perbedaan di dalam hidupmu? Ketika kamu mengenal Tuhan, cinta Tuhan, ada nggak yang berbeda? Dulu mungkin kamu kurang cerdas, sekarang makin cerdas, sekarang bisa lebih bijaksana dan sebagainya. Apa yang kamu rasakan dalam Tuhan? Yang saya rasakan terutama ya saat sebelum mengenal Tuhan itu saya tanpa arah. Tidak ada arah. Tidak ada arah. Nah, tetapi ketika saya mengenal Tuhan, oh ternyata harus seperti ini loh. Perjalanan itu harus seperti ini. Nah, ada nggak kamu rasakan potensimu semakin keluar yang tadi kamu nggak punya? Kayaknya kurang cerdas, kurang ngerti dalam buat keputusan. Sekarang ada nggak rasanya lebih gitu, lebih smart gitu? Ada. Nah. Dan kadang ketika saya menyadari, oh ternyata waktu dulu saya bodoh, tolol, kayak gitu. Ada nggak pernah merasa intimidasi? Kamu ini orang bodoh, kamu nggak mungkin berhasil. Ada nggak pernah kadang-kadang ngalamin gitu? Ada. Ya, pada saat dulu aku ini nggak mungkin bisa, kamu kayak gini nggak bisa, kamu dibandingkan orang lain nggak mungkin bisa, orang lain itu lebih pintar, mereka rintik segala macam ya waktu dulu. Tapi pada saat sekarang saya menyadari kenapa saya harus berpikir seperti itu, karena ternyata saya punya potensi. Dulunya saya nggak berani ngomong, sekarang saya berani ngomong, saya berani mengeluarkan segala yang ada di pikiran saya. Nah, sekarang kamu rasakan, udah dapat nggak merasakan bahwa memang sekarang yang kau terima itu berkat Tuhan? Iya. Dan kamu sangat diberkati Tuhan nggak? Amin. Amin ya? Amin. Kamu rasakan itu berkat Tuhan? Saya merasakan dengan sangat bahwa itu berkat dari Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan ada. Iya. Dan Pak Yowas, apa yang Bapak Yowas rasakan? Ada nggak perbedaannya ketika kita mulai mengenal Tuhan? Ada nggak kita mulai rasakan lompatan-lompatan besar dalam Tuhan?
seperti hikmat, kecerdasan. Kok mungkin kita dulu loh, kok dulu gue begini ya, kok bodoh amat saya begitu. Sekarang terbuka begitu. Ada nggak? Ada, sangat ada, Pastor. Pasti saya orangnya perbedaannya dulu sebenarnya orang yang tidak percaya diri. Itu sangat penting guys ya. Tidak percaya diri ketika mau ketemu orang, tidak yakin untuk berbicara, untuk kenal itu sangat tidak yakin. Selalu berpikir sebisa nggak ketemu dia untuk berbicara, untuk menegur dan sebagainya. Tapi setelah di dalam Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan meneliti firman Tuhan, dari sana Tuhan memberi suatu keberanian untuk saya percaya diri, percaya diri bahwa semua itu tidak ada sesuatu yang berbeda begitu. Tapi sekarang ada nggak rasa kecerdasan dari Tuhan itu kita harus miliki? Ya. Selain percaya diri, kecerdasan juga ada. Ya, kecerdasan pemikiran itu lebih mengerti, lebih menyelesaikan sesuatu yang penting, yang cerdas, yang mungkin dulu untuk menyelesaikan masalah itu sangat bingung, tidak tahu caranya, jalan keluarnya. Tapi sekarang lebih ada jalan keluar dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang tidak buru-buru. Nah sekarang ketika dalam Tuhan begini ya, kira-kira kalian tuh dapat nggak? Kayak pengen nggak gitu buat hal yang kreatif? Sekarang lebih, gue pengen buat nih kok dulu gue nggak buat begini ya, kok saya sekarang kok, aduh pengen nih buat sesuatu. Pengen, ada nggak yang sekarang ini jadi muncul hal ingin buat sesuatu yang kreatif? Ada. Contohnya apa Pak? Ada suatu contohnya untuk mengenal Tuhan itu bukan hanya satu arah, gitu, seperti media seperti ini. Jadi mungkin kita hanya bisa dulu kontak langsung, mungkin sulit bagi kita. Ya, mungkin dengan media ini ada satu hal yang kita buat sarana kreativitas kita, dan bukan hanya satu cara, mungkin lewat gaya-gaya lain yang mungkin membuat saya berkreasi. Ternyata lewat media ini kita bisa berjumpa dengan semua orang seluruh dunia Pak ya. Betul sekali. Jadi Pak Tuhan, Goluhan, ada rasa nggak? Aduh, pengen nih, saya pengen buat ini nih. Ada muncul nggak sekarang jadi pengen hal kreatif, atau pengen jualan, atau pengen apa, pengen lakukan perkara-perkara besar begitu? Banyak hal yang saya pikirkan akhirnya saat ini. Mulai dari apa namanya, media begini ya, bisnis segala macam, dan banyak sekali ide-ide yang keluar akhirnya pada saat sekarang yang dulu saya nggak pernah terpikirkan untuk itu. Waktu belum dalam Tuhan, pernah nggak sih kepikiran saya mau buat kreatif nih, sesuatu ini saya mau buat ini untuk Tuhan nih, pernah nggak? Saya waktu belum mengenal Tuhan, saya nggak pernah, bahkan saya cuma berpikir, oh hidup ini cuma seperti itu toh. Jadi saya apa namanya cari uang, cari uangnya dengan gimana? Saya masuk dalam suatu perusahaan, habis itu terima gaji, nanti saya cita-cita saya menikah, setelah menikah punya anak, besar tua, udah selesai gitu aja. Karena saya berpikir sudah dipatok bahwa saya cuma ini cuma kerja dapat gaji dan gajinya segitu, nggak bisa. Gimana saya caranya saya untuk bisa lebih lagi dari itu? Nggak mungkin. Tapi hari ini Dari ketika kita kenal Tuhan, kita ingin lebih berkreasi ya. iya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan ya, kecerdasan dari Tuhan untuk kita buat satu yang menyenangkan Tuhan. Iya. Ada ya ide-ide yang kreatif ya. Ada. Dan itu saya rasakan, oh ternyata kita harus menembus batas-batas yang kayak gitu, yang orang biasa berpikir nggak mungkin, nggak bisa. Dan percaya nggak kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk melakukan visi ide-ide yang ada di hati kita? Saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan itu semua, karena Dia sendiri yang memberikan visi, Dia sendiri yang memberikan ide itu untuk saya itu. Yowas, percaya nggak bahwa Tuhan akan memberikan kita kemampuan, menolong kita untuk menggenapi apa ide-ide yang Tuhan berikan kepada kita? Percaya, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan ide-ide yang kita pikirkan yang ada dalam otak kita
kita itu Tuhan akan memberikan bahwa itu harus dilakukan, harus dibuat dan dilaksanakan gitu. Puji Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita sebuah ide-ide yang kreatif untuk melakukan lompatan-lompatan besar, sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang bisa stres, orang bisa frustasi, tapi saya percaya kita nggak hidup dengan apa kata orang, kita nggak hidup dengan apa yang terjadi hari-hari ini, tapi saya percaya kita hidup dari janji-janji Tuhan. Amin. Orang yang hidup dengan janji Tuhan, dia pasti akan terus berkreasi. Amin. Ulangan 28 dikatakan, asal engkau tidak menyimpang ke kiri, jika engkau baik-baik dan sebagainya. Saudara akan melihat ada begitu janji, banyak janji berkat di sana. Dan yang paling dahsyat, dia bilang, aku akan membuat engkau jadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita butuh terobosan, kita butuh lompatan besar dalam pelayanan kita, pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa kalau kita nggak melakukan lompatan-lompatan besar dalam hidup ini? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pertolongan bagi mereka yang sulit kalau kita sendiri nggak mengalami perkara-perkara yang besar? Kita sering terjebak dalam tipu daya iblis, seolah kita ini orang-orang yang kalah. Kita ini nggak mungkin bisa lagi. Aku ini sudah hancur, hidup ini sudah ambruk. Aku ini nggak punya harapan. Saya nggak yakin saya bisa menang. Seringkali iblis memberikan kita pikiran-pikiran yang sesat, dan itu mengintimidasi kita, lalu kita nggak bangkit lagi. Saudara, apapun yang terjadi hari ini, Tuhan mau kita ini bangkit. Amin. Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saudara-saudara, iblis menyemai, dia memberikan benih-benih pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang gagal, pikiran-pikiran yang kalah. Lalu kita berkata, udahlah habis harapan, kita pulang kampung aja. Virus ini telah mematikan potensi. Dengarkan baik-baik. Tuhan sanggup menolong kita. Orang banyak berkata begini, aku ini orang bodoh, aku ini orang gak kuliahan, aku ini orang miskin dari kecil, dari kampung. Apa yang bisa saya lakukan untuk bersaing dengan orang-orang yang pintar dan kaya? Dengarkan baik-baik. Kalau engkau ada kemauan, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 1, saudara, ayat 27, ayat 29 berkata, 1 Korintus pasal 1, ayat 27 dan ayat 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun, jangan ada seorang manusia pun, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, Tuhan gak peduli siapa saudara. Tuhan hanya tahu engkau bisa bersama aku. Asal engkau ada bersama dengan aku, engkau dekat dengan aku, engkau melekat dengan aku, engkau cinta kepadaku, aku akan menolong engkau. Saudara, saya percaya Tuhan sedang mengangkat anak-anak Tuhan. Tuhan sedang memilih orang-orang yang rindu untuk melakukan terobosan-terobosan besar. Kita melihat sekarang generasi milenial, umur mereka itu banyak yang muda, namun mereka cukup berhasil, bahkan tidak sedikit jadi eksekutif muda yang menguasai banyak bidang. Orang-orang muda sedang diurapi Tuhan. Orang-orang muda sedang dipakai Tuhan, saudara. Orang-orang muda sedang diangkat Tuhan. Karena ini adalah generasi Yeremia, generasi muda, generasi selanjutnya. Saya berdoa kepada kita supaya kita generasi Tuhan bangkit dalam nama Yesus. Itu sebabnya saudara, mari pergunakan waktu-waktu yang ada dengan untuk tidak mengeluh,
dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidur-tiduran malas-malas, memukul-mukul diri seolah-olah kita nggak bisa buat apa-apa. Mari tanggalkan semua itu. Mari pandang sorga. Tanya Yesus, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Itu sebabnya setiap anak Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang penting, saudara, kenali potensimu yang pertama. Banyak orang tidak mengenali potensinya. Dia nggak sadar dia punya kemampuan. Saya berdoa kepada kita, banyak berdoa, banyak menyembah, supaya engkau bisa melihat apa yang mahal dalam dirimu. Jadi sesungguhnya kita ini bukan orang yang gagal, tapi seringkali kita ini tidak menemukan potensi di dalam diri kita. Di dalam kita, di dalam saudara, pasti ada yang mahal. Itu yang harus kita kembangkan. Amin, saudara. Seringkali kita gak nemukan potensi kita, gak nemukan area kita. Nah, itu perlu seorang mentor, seorang pembimbing yang untuk menemukan potensi itu dalam hidup kita. Itu sebabnya mari rindu digembalakan. Apa yang saudara Tuhan rasakan? Bahwa engkau bisa maju, bisa nggak rasakan bahwa itu karena kita dimentor? Bisa. Karena ada yang mengarahkan kita. Iya pasti. Kalau nggak ada yang mengarahkan, saya step-stepnya juga nggak bakalan tahu. Tapi karena ada yang mengarahkan, jadi step-step yang harus saya lakukan. Kalau kayak gini, seperti ini, ternyata solusinya juga diberitahukan. Ya. Nah, tapi kalau tanpa ada yang membimbing saya, tanpa ada yang melatih saya nggak tahu gimana ketika saya menghadapi sesuatu yang saya di luar nalar saya nggak bisa lagi untuk menjawab. Jadi penting banget bagi kita mentor ya. Sangat penting sekali. Ayo rasakan itu enggak? Bahwa kita perlu mentor, perlu ada yang bimbing kita ngarahin. Apa yang Pak Yowas rasakan? Saya merasakan mentor itu sangat penting. Ya, mentor itu adalah ini aja contohnya, seorang pemain bola yang terkenal hebat, yang sekelas Cristiano Ronaldo, dia pasti selalu ada pelatihnya. Tidak mungkin tidak ada pelatih. Demikian pula dengan seorang mentor itu sangat penting bagi kita untuk melatih kita, memberi arah petunjuk. Walaupun kita mungkin sudah hebat, sudah terkenal, sudah potensinya luar biasa, mentor itu penting. Dan itu yang sangat kita cari dan berguna bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya percaya kita bisa berhasil, kita bisa lakukan lompatan-lompatan besar tadi jika kita menemukan apa? Potensi kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak berhasil karena dia nggak tahu, saya sebenarnya apa sih kelebihan saya. Itu sebabnya pastikan kita semua punya pembimbing rohani yang bisa mengarahkan, yang menemukan potensi kita. Dan dunia sekarang makin canggih kok. Semuanya ada. Kita bisa belajar dari apa saja untuk kita bisa menemukan potensi kita. Sekarang ada internet, ada buku-buku, banyak hal untuk kita menemukan potensi kita. Saudara, apakah potensi itu? Mari kita baca 1 Korintus pasal 7 ayat 7 dikatakan. 1 Korintus pasal 7 ayat 7 dikatakan apa? Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Mari katakan yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Artinya saudara, setiap orang di dalam Tuhan, setiap orang itu punya karunia, punya shape, punya potensi yang berbeda-beda saudara. Dan kalau karunia itu ditemukan, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Temukan itu dengan setia, bangun, latih dia, kembangkan, maka saudara akan melihat hasilnya. Setiap kita punya potensi yang berbeda, punya shape yang berbeda. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus saudara. 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini apa? Dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus berikan kita potensi karunia, diberikan, dikatakan secara khusus bagi kita. Dengarkan baik-baik, bagi saudara, bagi saya, bagi kita yang rindu Tuhan pakai sebagai penuai dan kerja, sebagai orang yang rindu menjadi berkat. Jadi Tuhan memberikan kita karunia. Setiap kita punya shape, punya potensi untuk bisa berkembang. Amin, saudara. Ada namanya spiritual gift. Itu berbicara tentang bakat, tentang talenta, saudara. Ada pada saya dan saudara. Ada yang disebut heart, minat. Apa itu minat, saudara? Ada orang yang senang naik gunung, ada orang yang senang ke laut, ada yang senang dengan internet, ada yang senang ini, ada yang senang memasak. Semua punya shape, punya potensi masing-masing. Persoalannya, saudara rindu nggak mengembangkannya? 1 Korintus 7 tadi katakan apa? Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Jadi sekalipun kita ada hidup di tengah krisis, di tengah-tengah corona apapun namanya ini, kita bisa melakukan lompatan-lompatan besar. Sepanjang kita mau berkreasi, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji, kok Ulangan 28 dikatakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik-baik. Imamat 26 itu jelas dikatakan apa, saudara? Dan aku akan memberikan damai jikalau kau menurut hidup ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku. Alkitab jelas mengatakan, jika kau hear the voice of the Lord, kau mendengar suaraku, kata Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan memberikan berkatnya kepada kita jika kita rindu jadi berkat. Amin, saudara. Jadi ada orang yang minatnya apa? Naik gunung, pegang ini, pegang itu, semuanya punya. Tiap-tiap orang punya kreativitas. Tiap-tiap orang punya kemampuan masing-masing. Sebab gak semua orang yang senang di belakang meja kerjanya. Ada yang suka di lapangan, ada yang suka bertani, ada yang suka jadi nelayan dan sebagainya. Tapi kalau itu dikembangkan, itu jadi hal yang besar. Ability, kemampuan apa ya yang saya miliki? Apa ya kecakapan yang saya miliki? Ini perlu kita ketahui supaya kita dapat maksimal dalam hidup ini. Temukan kemampuanmu. Amin, saudara. Ada kemampuannya memasak. Aku punya kemampuannya untuk ngomong nih lewat Facebook, lewat media, atau menjadi YouTuber dan sebagainya. I don't know. Engkau yang temukan itu di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mentor, pembimbing rohani, saudara. Yang keempat ada namanya personality, kepribadian yang berbeda. Kita semua punya kepribadian yang berbeda. Ada yang tegas, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang humoris, ada yang serius, dan sebagainya. Itu yang disebut shape, saudara. Ada yang kelima, experience, pengalaman. Pengalaman itu penting. Pengalaman yang akan membuat kita lebih mudah untuk berkembang. Jadi harus senang belajar. Ada baca buku, lihat media untuk mengembangkan potensimu. Saya percaya dunia media sekarang cukup luar biasa. Amin. Luhan dapat banyak ilmu nggak kalau lagi buka-buka YouTube, contohnya Google dan sebagainya? Ada nggak sesuatu inspirasi terjadi di sana? Kalau kita buka kayak gitu, otomatis bukan hanya inspirasi yang saya dapat, tapi juga trik-triknya yang mestinya selama ini saya nggak tahu, ternyata tahu. Yang dulu kalau kita mau tahu sesuatu itu kan kita harus cari dulu bukunya, mungkin dari luar negeri, atau dia harus cari dulu di daerah Jakarta. Waktu itu saya masih di kampung, ya kan. Kalau sekarang kan dengan mudah, ya, mudah banget. Artinya cukup bisa membuat apa kita berkembang dapat dengan mudah hari-hari ini. Iya, hanya dengan sentuhan jari. Saudara yang kekasih, itu yang pertama, bahwa kita harus menemukan potensi kita. Semua kita punya potensi. 1 Korintus 7 dikatakan kita punya sesuatu yang khas di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara,
kita harus apa? Mengetahui waktu dan musimnya. Kita harus tahu kapan waktunya kita bergerak, kapan waktunya kita diam, kapan kita harus melakukan usaha ini, bisnis ini. Kita harus, we have understanding time and season. Jadi seasonnya itu harus kita tahu. Saat ini kita mungkin lagi pandemi virus corona, kita lagi di rumah. Sekarang musimnya kita bermain media, saudara. This is the time for understanding. We have to know that ini waktunya kita tahu. Mungkin kita lagi bisnis nggak bisa, tapi kita bisa buat home industry, saudara. Dan sebagainya. Jadi kita harus tahu, kita akan memahami waktunya. Sebab jika kita tahu kita sedang ada di musim yang tepat, maka apa yang akan kita kerjakan itu akan sangat mudah membuat kita berhasil. Temukan musimnya, waktunya dengan kondisi yang tepat. Contohnya, kalau lagi musim durian, orang kan akan senang untuk berburu durian. Nah, kalau kita cari buah yang lain yang bukan musimnya, itu kan akan sulit, saudara. Itu sebenarnya kita harus tahu musim apa yang sedang terjadi di saat ini. Apa yang lebih mudah supaya kita punya usaha. Orang bisa buat catering hari-hari ini, bisa media apa saja, saudara. Nah, saya percaya kita harus tahu musimnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menanam, meninggal, dan sebagainya. Ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Alkitab mengatakan segala sesuatu ada masanya. Dulu kita telepon pakai warnet, saudara. Tapi sekarang handphone, nggak perlu warnet. Nah, kesalahan banyak orang adalah mereka tidak belajar akan waktu dan musim yang berbeda. Kita harus belajar memperhatikan waktu-waktu yang ada. Itu sebabnya orang yang ngerti potensinya, yang kedua dia ngerti musimnya, dia pasti bisa lakukan lompatan-lompatan besar. Dia bisa berhasil. Apalagi Tuhan bilang Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka segala berkat ini menjadi milik. Segala berkat itu akan menjadi milik kita. Jadi zaman ini akan pasti banyak perubahan besar, saudara. Itu sebabnya kalau Anda gak cakap untuk melihat keadaan ini, kita gak mau berubah, kita gak mau belajar, kita gak rindu bergerak, kita gak mau ambil kesempatan, maka satu saat kita pasti akan ketinggalan. Kita akan hidup dengan kelaparan, kita akan hidup dengan kemiskinan. Orang yang bebal tidak akan pernah diberkati Tuhan. Orang yang malas, merasa lebih baik, gak mau dididik, gak mau diarahin, gak akan pernah berhasil. Hari ini temukan waktu-waktu ini. Ini sekarang kita sedang hidup di musim apa ya? Kita sedang hidup di masa apa ya? Gunakan semua kesempatan yang ada untuk belajar. Gunakan semua kesempatan untuk maju, untuk berkembang. Jangan malas. Jangan mau untuk tidur-tiduran. Jangan mau ketipu sama pikiran. Jangan lihat orang lain, lihat orang-orang yang berhasil. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, harus mau diarahin. Orang sombong gak akan pernah diberkati, saudara. Orang yang merendah yang akan diangkat Tuhan. Itu sebabnya jadilah pribadi yang rajin. Percaya nggak Pak Yowas, kalau kita rajin, kita akan diberkati Tuhan? Ya, pernah punya pengalaman nggak? Lihat perbandingan lah, kita nggak usah lihat orang dulu. Kita mungkin, ya saya akui kita malas. Sekarang rasanya pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Atau pernah lihat orang lah, atau apa saja? Kalau pengalaman rajin, apa ya, saya belum mengingat lah seperti apa hal yang saya buat. Tapi sepertinya ada lah sesuatu yang saya buat itu sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Itu sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang menyenangkan, bahwa dengan rajin dan tekun terus melakukannya, maka ada hasil yang memuaskan buat kita yang kita rasakan. Intinya kalau kita rajin, pasti ada yang sesuatu yang luar biasa.
Itu sebabnya saudara, kita bisa buat lompatan besar. Saya berdoa kepada kita, miliki mental kaya, miliki mental besar, miliki mental berhasil. Bilang, saya pasti berhasil. Saya Pasti diberkati. Saya pasti dulu. Miliki mentalnya, saudara. Amin, saudara. Amin. Paulus, mengapa dia bisa menjadi misionaris, menaklukkan dunia dengan Injil? Karena dia punya mental. Dalam Filipi 1 ayat 6 dikata, aku yakin sepenuhnya. Saudara harus pastikan saudara punya mentalnya bisa berhasil dulu. Jangan malu, aku nggak bisa nih, aku nih pasti gagal. Saya percaya saudara, orang punya mental miskin, mental yang nggak mau belajar, mental yang bobrok, dia pasti di akhir hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Sebelum terlambat, kita masih bisa bangkit. Saya berdoa, dimanapun kita berada, kita bisa bangkit, kita bisa melakukan lompatan-lompatan besar jika kita mau. Karena yang memberikan potensi itu adalah karya Tuhan, pemberian Roh Kudus. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita semua punya Tuhan yang besar. Amin. Itu yang memungkinkan kita untuk kita bisa berhasil. Kecuali saya nggak punya Tuhan yang besar, mungkin saya nggak punya harapan untuk berhasil. Kalau saya ukur dengan kemampuan saya, ilmu saya, pendidikan saya akan bilang, udah stop, saya nggak bisa berhasil. Tapi yang membuat sebuah harapan adalah saya punya Tuhan yang besar. Saya berdoa kepada kita semuanya, mari kita berangkat dari pola pikir yang mental miskin, sekarang miliki mental yang besar. Amin. Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kata cerdik itu berbicara hikmat dari Tuhan. Saudara, tidak ada kata tidak bisa. Amin. Kita bisa berhasil. Kita bisa. Kita bisa lakukan lompatan besar. Apalagi kita rindu supaya berkat kita itu menyenangkan di Tuhan. Kita rindu Tuhan, saya pengen memberkati pekerjaan misi, saya pengen memberitakan Injil ke pulau-pulau, saya ingin menjadi saksi di seluruh Indonesia, saya ingin berbagi, saya mau tolong anak-anak yang gak sekolah. Saudara, kalau punya impian yang besar untuk menyenangkan Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita kecerdasannya, hikmatnya. Dari mana hikmat datang? Amsal 1 ayat 7 jelas dikatakan takut akan Tuhan. Mari sama-sama katakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat. Saudara-saudara, mari berkembang lebih lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara rindu melakukan lompatan-lompatan besar, kalau saudara rindu berkarya, ingin menjadi orang diberkati, 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan tadi bahwa Tuhan memberikan kita karunia yang khas. Setiap orang punya potensi, punya kemampuan untuk berhasil. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk mengetahui semua peluang. Itu sebabnya kita harus rendah hati, duduk di kaki Tuhan. Jangan bergaul dengan orang fasik, jangan bergaul dengan mental yang kalah, jangan bergaul dengan orang bodoh, jangan bergaul dengan orang-orang penjilat, jangan hipokrit, orang-orang munafik. Hari ini dia baik, besok tidak. Hari ini ngomong A, besok B. Bergaullah dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bermental kaya, bermental berhasil, bermental orang mental yang mengasihi Tuhan. Maka saudara pasti lakukan perkara besar. Saudara, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberkati kita. Jika kita mau bekerja sungguh-sungguh, garis bawahi, kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, mengharapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati setiap bakat yang kita miliki untuk memperluas kerajaan Allah. Saya rindu memperluas kerajaan Allah. Saya rindu mewartakan kabar baik.
Kita perlu berkat, kita perlu orang-orang yang berpotensi besar. Temukan karunia saudara. Saudara dan saya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menggenapkan amanat aku. Saya dan saudara dipilih, dijadikannya menjadi anaknya, menjadi tebusannya dengan darah yang mahal. Karena saya dan saudara adalah bagian dari rencana Tuhan, master planningnya Tuhan, yaitu pergi, jadikanlah bangsa menjadi murid. Aku akan menyertaiku sampai pada saudara. Anak-anak diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memiliki usaha baru, untuk memiliki potensi, bakat, kecerdasan, apapun yang baru untuk mengerjakannya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kita percaya penuaian raya membutuhkan dana yang besar. Kita percaya penuaian raya membutuhkan orang-orang yang berpotensi. Penuaian raya membutuhkan hal-hal yang besar. Itu sebabnya kita perlu berhasil. Kita perlu diberkati. Kita perlu temukan potensi kita supaya kita menjadi kereta perang Tuhan yang dahsyat untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Hari ini coba berdoa, temukan potensimu. Dengan potensimu, dengan karuniamu, engkau bisa memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa, keberhasilan itu membutuhkan kerjasama. Kita nggak bisa kerja sendiri. Saya nggak bisa sendiri. Kita butuh sama-sama. Itu yang disebut tubuh Kristus. Saudara, yang terakhir, kita membutuhkan knowing God atau plan, hope for a good. Kita perlu tahu rencana Tuhan. Kita harus mengerti apa rancangannya. Karena rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Kalau kita anak-anak Tuhan berjalan dalam rencananya Tuhan, pasti kita berhasil. Percaya Kak? Oh yuk Tuhan, kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita akan diberkati Tuhan? Pasti. Pernah nggak Pak Yoas mengalami satu hidup tidak hidup dalam rencana Tuhan? Pernah nggak? Ya, pernah. Apa yang Pak Yoas rasakan waktu Pak Yoas nggak hidup dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan? Ya, ketika saya memutuskan mengundurkan diri dari pelayanan, ya saya sempat melarikan diri ke kedalaman sekali. Tapi saya merasa yang saya lakukan itu seperti Artinya itu bukan rancangan Tuhan. bukan rencana Tuhan. Malah saya dikejar-kejar, saya gelisah, tidak merasa bersalah, merasa bahwa hal ini tidak benar, gitu, tidak bagus. Nah, akhirnya saya merenungkannya bahwa ini keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau kembali untuk mengikuti kehendak Tuhan memang tidak mudah juga, karena kita hidup dalam rancangan Tuhan. Tapi kalau memang kita terima dengan tulus rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu pasti yang kita jalankan itu menyenangkan. Amin. Dan penuh sukacita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan luar biasa. Amin. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang mengasihkan sebenarnya. Rencana Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan even now that setan tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Setan tahu bahwa rancangan Tuhan itu sesuatu yang akan memberkati anak-anak Tuhan kalau dia hidup di dalamnya. Kalau dia obey, kalau dia taat kepada rencana Tuhan. Olehnya kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menelan siapa yang dapat ditelannya. Yohanes 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Evil want to destroy. Dia mau menghancurkan rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita berdoa lebih tekun, lebih giat lagi menyembah Tuhan sungguh-sungguh supaya kita tidak hidup dalam tipu daya iblis. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Itu sebabnya saudara, jika kita menyelidiki Alkitab ini, kita akan temukan orang-orang di zamannya, di zaman maksud saya yang berbeda dari tahun ke tahun, orang-orang yang takut, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami kemenangan itu,
adalah orang-orang yang sangat menghormati Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan Abraham sangat diberkati Tuhan. Saudara perhatikan Ishak, Yakub, Daud dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda, tetapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka hidup dalam rencana Tuhan. Mereka obey the voice of the Lord. Mereka mentaati suara Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada pada saya dan saudara. Dia berbicara di kedalaman hatimu. Dia akan menuntut engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Saya dan saudara pun bisa mengalami berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub sepanjang kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rencana Tuhan atas hidup orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 berkata apa? Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia punya masa depan yang luar biasa. Orang jujur, orang tulus punya masa depan. Mereka punya lompatan-lompatan yang besar. Saya pastikan kepada saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara sungguh-sungguh dengarkan, saudara taat kepada firman Tuhan, engkau akan melihat lompatan-lompatan besar, berkat-berkat Tuhan yang besar. Jika kita punya hope, harapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat masa depan kita yang dahsyat, masa depan yang hebat. Apa itu hope? Hope itu honest, ketulusan. Obey itu ketaatan. Ada hope, peace, saudara. Damai sejahtera. Ada empati. Ada belas kasih dan rasa dan peduli. Saya percaya kalau kita punya hope, harapan, Tuhan kita besar, saya bisa Tuhan. Saya akan lakukan perkara yang besar sepanjang saya ada dalam relmu. Saya yakin Tuhan memberkati saya. Saudara, jangan pernah takut. Pastikan Ulangan 28 tadi dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka segala berkat ini, dia nggak katakan segala berkat ini akan datang, tapi kecuali kalau ada virus dan perang, ini nggak datang. Nggak demikian ayatnya. Apapun yang terjadi, sepanjang kita baik-baik di dalam Tuhan, Tuhan janji akan memberkati kita. Tuhan janji akan melindungi kita. Hari ini temukan potensimu dalam situasi seperti ini, berdoa, nyembah Tuhan, kembangkan karuniamu, keadaan apapun yang terjadi. Kita percaya ya bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan mampu mengembangkan potensi kita. Tuhan memberkati kita. Amin ya. Amin. Kita percaya generasi-generasi muda hari ini dimanapun saudara berada, jangan malas. Mari bangkitkan semangatmu, berkaryalah. Ada banyak cara yang besar terjadi akan kita lakukan, karena penuaian ini membutuhkan dana yang besar. Penuaian ini membutuhkan orang-orang yang berpotensi. Mari orang-orang muda, semua orang-orang tua, didiklah anak-anakmu supaya mereka takut akan Tuhan. Doa saya bersama dengan Puluhan, dengan Pak Yoas, kami berdoa supaya lewat mesbah doa keluarga ini, hati kita terus dibangkitkan, takut akan Tuhan. Keadaan memang sulit, tapi jangan keadaan itu menekan batinmu. Kalau engkau taruh Tuhan hati di tengah-tengah hidupmu, menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia segala berkat, yang akan menolong, membantu kita semuanya. Kalau engkau ada diberkati, adalah tujuan Tuhan untuk engkau bisa memberkati banyak orang. Saudara, saksikan tayangan kami ini kembali di YouTube. Please subscribe, like, dan komen, share, supaya pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang.
Pelayanan misi masih luas di pulau-pulau. Kita akan bergerak ke gunung-gunung, ke desa-desa. Ada banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kuasa kegelapan. Mereka harus dilepaskan. Mereka harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan siapakah yang akan diutus? Dan bagaimana mereka di sana bisa mendengarkan Injil kalau tidak ada yang diutus? Saya berdoa bagi kita semuanya, bangkitkan hati kita semangat. Tetap sukacita. Saya mau berdoa buat kita semua dimanapun saudara berada, supaya saudara yang sakit, saudara yang putus asa, saudara yang merasa kalah, saya berdoa supaya saudara bangkit di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu bagi kami. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Roh-Mu yang heran akan terus Kau nyatakan. Biarlah kemuliaan-Mu bekerja. Biarlah berkat-Mu mengalir atas kami. Sembuhkan kami yang sakit. Hiburkan kami yang susah. Berkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga Kau lindungi. Tuhan, belas kasihani anak-anak-Mu. Kami berdoa biarlah pengharapan kami Tuhan Yesus selalu hidup di dalam kami. Potensi kami dikembangkan dalam nama Yesus. Kami bangkit jadi pemenang. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya kami yang sulit dalam keuangan ekonomi, Tuhan tolong mereka. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan jamah lindungi bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa kami, para TNI, Polri, seluruh masyarakat Indonesia. Bersatu kami saling mengasihi, takut akan Tuhan. Di tengah-tengah puasa hari-hari ini bagi saudara-saudara kami umat beragama Muslim, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah shalom Tuhan, damai Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapa, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus memberkati keluarga-Mu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan-Mu. Tuhan akan membela engkau kemanapun kau pergi. Dia menyertai engkau keluar masukmu. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari saya dan hari-hari saudara. Hari ini Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Kekasih-kekasih hatinya yang percaya kita katakan amin. Shalom, salam misi Amazing Grace. Sekali lagi jangan lupa channel kita Amazing Grace Mission River Life. Please subscribe, klik ya, berikan komen kita, like, dan tolong share sama orang lain. Setiap like dan subscribe saudara ini akan menjadi berkat untuk penuaian pekerjaan misi di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita punya Tuhan yang besar.